Oke, selamat datang kembali di VIP Talks episode yang kedua. Kita sekarang bakal bincang-bincang sama Kahim dan nanti bakal disiarkan di kanal YouTube The Best YouTube in VIP. Oke, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu kita yaitu Anissa Mardina. Oke, boleh perkenalan diri dulu kali ya Anissa. Oke, halo, perkenalkan nama saya Anissa Mardina Nuraini. Teman-teman bisa manggil saya Amar, saya dari Penmas Angkatan 2019. Oke, dari Penmas Angkatan 2019 ya. Amar ya. Gimana Amar kabarnya? Baik sekarang? Alhamdulillah, masih diberikan kehidupan. Oke, terlihat sangat sumringah ya, Iya. seperti sedang berbunga-bunga nih Amar nih kayaknya nih. Iya dong, kan diundang sama podcaster terbaik. Gila sih, gila sih. Sekarang Amar gimana nih kesibukan akhir-akhir ini gimana? Biasa saja. Biasa Seperti aja. mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa pada umumnya ya. Iya. Tapi sepertinya kesibukan kita berbeda deh. Saya seperti nampak tidak ada Iya. kesibukan gitu. Hari-hari cuman di kosan, terus main HP, masuk kelas, join tidur gitu aja sih. Cuman kayaknya Amr nih ada kesibukan apa lagi sih? Kayak misalnya perbedaan sama saya lah, mahasiswa biasa Apa gitu. ya? Ya paling mengelola organisasi mungkin ya. Dan Oh, juga iya. sibuk bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Karena memang mungkin hidup di kosan tuh ibaratkan kita survival di hutan Amazon ya. Betul. Apapun yang bisa dimakan, kita makan. Sisa-sisanya aja kita makan. Sisanya kita makan ya. Oke, Amar tuh tadi ini ya, sibuk ngurus organisasi. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman yang nonton, Amar tuh sebagai apa di organisasi dan sekarang sedang menjabat apa aja sih di organisasi itu? Sebagai apa saja, di organisasi mana saja gitu. Oke, kalau sekarang sih ya saya sebagai Kahim. Oh, lanjut. Ini bisa di-cut gak sih? Bisa Oh, iya. diedit nanti kan ada editing. Santai aja. Baru Oke. pertanyaan pertama loh. Aduh, gak mau ketawa lagi. Ya, boleh diulangin gak? Oke, boleh. Bentar mau minum dulu. Iya, mau. Oh, ketiga ya. Sorry deh. Kita ulangin ya. Oke, kan tadi kesibukan Amar tuh mengelola organisasi ya. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu nih kesibukan Amar tuh mengelola organisasi itu organisasi apa aja sih? Dan Amar menjabat sebagai apa gitu di organisasi itu. Oke, untuk organisasi yang sekarang sedang dikelola gitu ya, utamanya BMKM Penmas, di sana saya menjabat BMKM sebagai Penmas. ketua himpunan. Ketua himpunan. Ya, kemudian ada juga organisasi di luar dari BMKM Penmas di DPM Rema dan juga ada di Orda atau organisasi daerah. Oh, dengan organisasi sebanyak itu Amar masih bisa menyebut dirinya tidak ada kesibukan ya, masih gini-gini aja. Kesibukan Lalu tidak ada. apa kesibukan saya ya? Saya malah bertanya pada diri saya sendiri gitu tuh. Nah, kalau di organisasi ataupun di kehidupan sehari-hari, Amar tuh menjadi seseorang yang berbeda atau tetap Amar yang di organisasi itu serius atau Amar di kehidupan biasa itu kayak gimana gitu? Apakah seseorang yang berbeda, Amar? Berbeda sih. Berbeda ya. Ya, Tetap ya karena- di depan layar sama di balik layar Iya, pasti berbeda kan ya. kita harus menempatkan Betul, diri iya. sebaik-baiknya gitu. Nah, kalau di organisasi Amar tuh cenderung seperti apa pribadi Anissa Mardina gitu di organisasi? Kalau di organisasi cenderung perfeksionis ya, kalau misalkan anak-anak saya bilang gitu ya, cenderung perfeksionis, kemudian agak strict dalam beberapa hal karena memang kan sebagai pemimpin utamanya harus bisa mengajak untuk melewati salah satu jalan gitu ya dengan Betul, benar. betul. Nah, seperti itu. Tapi Kalau- kalau misalkan di di luar gitu ya, di luar. luar organisasi ya easy going sih. Ya kita nggak mungkin dong ya menjadi Ya. orang yang lurus di misalnya di tongkrongan kita lagi hangout sama teman-teman. Nggak bisa ini tehnya ini kurang manis ini nggak bisa seperfeksionis itu dong kalau di dalam pertemanan gitu. Betul. Nah ini kan udah ada teh boleh diminum, ini ada makanan seadanya aja lah ya. Karena kita kan mahasiswa tadi ini juga hasil survival yang tadi disebutkan. Kita ada sedikit lah ya. Iya, Nah, ini tehnya mereknya transparan ya. transparan ini. Kelihatan. Teh cukup murah ini. Wih. Teh cukup murah ya. Amar tuh asli mana sih?
Asli sebenarnya? Subang. Asli Subang. Iya, Lahir di Subang. betul. Orang tua juga di Subang aslinya. Mamah di Subang, kalau bapak sih dari Purwakarta. Dari Purwakarta yang nggak jauh ya, berarti masih Jawa Barat Iya. juga ya. Nah, berarti di sini nih ngekos. Ngekos. Ngekosnya sekarang kan udah tingkat berapa? Tingkat 3 ya kita ya. Iya. Kita kebetulan satu angkatan ya. Tingkat 3 kebetulan semester 5 ya sekarang. Semester 5. Udah pernah pindah kosan belum? Pernah. Pernah pindah kosan. Dong. Pertama ngekos di mana, Amar? Ngekos di Gang Dharma Winata. Darwin dekat Iya. DT itu. Iya. Yang kedua, Yang kedua di Tet- gang sebelahnya sih. gang sebelahnya cuman pindah kosan ya. Iya. Yang sampai sekarang berarti. Iya. Sampai sekarang di tempat itu. Ini baru-baru ini kok pindah. Oke. Apa ya, kalau anak kosan tadi Amar juga nyebutin terkenal dengan survivalnya dan bertahan hidup. Nah, gimana sih cara Amar bertahan hidup sebagai anak kosan gitu? Ada tips-tipsnya nggak gitu? Ada sih sepertinya. Gimana coba bisa dipaparkan? Ya kalau misalkan beli makan ya Ya, harus bareng temen. biar apa tuh? Ya biar makanannya banyak lah. Oh, Coba-coba benar gitu juga, kan. benar Kalau juga. misalkan Jadi sendiri ya cuma gitu-gitu aja gitu. kalau trik saya bertahan hidup, saya akan mendatangi teman saya yang ulang tahun, pasti. Itu pasti. Iya. Yang kedua, mendatangi teman saya yang di kosannya suka ada kompor. Jadi saya paling matung telur 2 paling. Nanti biar sisanya kayak beras Iya. dan lain sebagainya, itu urusan teman saya dan si pemilik rumah itu Iya. gitu. Kalau makanan yang ada di Gerlong tadi kan Amar nyebutin ya, apa namanya, biar bareng sama temen tuh biar bisa nyicipin. Misalnya saya beli A, teman saya beli B, saya bisa nyicipin yang B gitu. Kalau makanan favorit yang ada di Gerlong apa sih selama di Gerlong, selama kuliah gitu? Apa ya? Kebab mungkin ya, karena saya Kebabnya ada biasanya yang mana dulu nih? Kebab ada banyak kan? yang mana aja yang masih buka up to jam 2-3 ke sana. Jam 2-3 ya. Iya. Kenapa sih kok harus jam 2-3? Nggak bisa makan kebab jam 6 sore gitu? Beda sensasi gitu Beda ya. sensasi ya. Oh, berarti bisa dikatakan itu teman-teman bisa dilihat ya. Buat kalian yang belum pernah merasakan sensasi makan kebab jam 2-3 subuh itu, kalian cobain. Karena menurut Amar itu sensasinya agak beda ya. Ya beda. Kalau minuman sendiri Apa aja yang bisa diminum sih sebetulnya. sebenarnya cuma nggak ada yang favorit gitu. Enggak sih. Kayak mungkin kan ada jus seliter. Enggak. Jus seliter kan ada kan. Terus ada itu depan kosan berarti kan? Depan kosan banget Iya, tuh, depan gang. depan. Ini apa namanya? Haus. Suka haus juga. Suka. Ovaltine cheese tuh itu buat teman-teman di rumah yang nonton barangkali butuh referensi ya, butuh referensi buat minuman dan makanan. Haus. Kalau buat makanan mungkin bisa ayam FPTK tuh kayaknya. Juara bertahan sih. Juara bertahan ya ayam FPTK, cuman ada AKB sih kayaknya mulai meroket ya, menandingi. Dan juga ayam komar, jangan Betul, lupa. menyusul. Ayam komar lada hitam tuh mulai naik di Legendaris iya sih itu. Jadi apa ya? Banyak pilihan sebenarnya buat teman-teman kan, kasihan nih teman-teman 20, 21 masih banyak yang belum pernah ngerasain apa ya, kuliner di Gerlong gitu. Jadi butuh referensi nanti makan apa. Oh, sate FPTK jangan lupa. Betul. Itu dia. Kalau misalnya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol kan di luar. Amar tuh tipikal orang yang menyukai atau menyayangi hewan, bener gak sih? Betul. Hewan Bener ya? saya aku sayangi kan. Betul sekali, sangat hewanis ya, bukan Hewanis. hewanis ya, sangat hewanis sudah dia. Saya sering lihat ya di story Amar, kebetulan kita mutualan. Amar sering menstorikan, bahkan ada di highlight ya. Di highlightnya Amar itu ada kucing. Amar tuh secinta apa sih Amar sama kucing? Secinta apa ya? Ya secinta-cintanya sih. Kalau sama hewan lain nggak gitu? Sama apa? Sama hewan lain gitu, yang berbulu gitu kan? Nggak, maksudnya kan gimana? Kayak mermut gitu atau kelinci kan? Ataukah ya gimana gitu pandangannya? Atau cuman kucing nggak? Saya sukanya gimana sama kucing gitu? Kebetulan di UPI ini nggak ada ya marmut berkeliaran. Ya gitu itu kan. sih sebenarnya ya. Buaya berkeliaran. Kalau buaya kayaknya banyak deh. Buaya darat ya. Ya. Ya itu berarti cuman kucing aja. Faktor itu aja kah? Faktor apa ya? Faktor karena di UPI nggak ada marmut, kelinci kayak gitu.
Oh, jadi Sebetulnya lebih kan kalau misalkan hewan gitu ya. Aduh, ini jadi podcast ngomongin hewan nggak ya. masalah, kita kan santai aja di sini. Sebetulnya kalau misalkan yang namanya suka sama binatang, artinya kan memang melindungi gitu ya, Betul, betul. semua binatang Iya. gitu ya. Cuman kan yang memang bisa kita jangkau, yang bisa Amar jangkau ya hanya kucing-kucing jalanan seperti itu. Bener. Feed not bomb. Jadi ya Amar juga beberapa kali ya bawa apa namanya itu makanan kucing jadi Iya. dibagiin di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan dong, berarti Amar bakal suka sama, mungkin esok hari suka sama kelinci atau beruang kutub gitu. Nggak ada yang tahu kan ya. Sama-sama berbulu, masanya kan putih lucu Iya. gitu kalau kita lihat di TV. Tapi sebelumnya Amar pernah ini nggak apa nyoba melihara hewan lain gitu selain kucing? Pernah sih. Apa tuh? Tahu bunglon? Bunglon. Saya Iya, pernah iya, pelihara siapa pelihara bunglon? Iya. Bunglon waktu tuh gimana sih kecil. cara ngerawatnya? Dikasih makan apa coba? Ya kasih yang hijau-hijau aja. Hijau-hijau. Green screen. Doyan nggak kira-kira kalau bunglon sama green screen gitu atau enggak sayur-sayuran, maksudnya sayur-sayuran ya? Ya seperti Tapi itu. sekarang udah enggak? Udah enggak, kabur kebetulan, enggak kuat sama saya. Oh enggak kuat ya. Iya. Karena dikasih makan green screen Iya. tiap hari ya. Ya, kalau misalnya itu kan tadi kesukaan atau kesenangan Amar terhadap hewan. Kalau Amar tuh di luar punya hobi lain gak sih selain apa ya tadi? Bisa dibilang hobi nggak kalau merawat hewan? Bisa ya? Bisa. Bisa. seperti Kalau hobi-hobi lain gitu kayak olahraga kah atau apa? apa ya? Nggak ada yang spesifik sih. Paling nonton kayak gitu-gitu aja. Nonton. Ya. Nontonnya harus di bioskop kah atau bisa Netflix and chill gitu di kosan gitu? Sama Layar apapun deh. layar bisa apapun. ditonton. Kalau Amar bilang hobi Amar tuh nonton, genre paling Amar suka apa sih kira-kira? Komedi sih, komedi. Action. Komedi action. Ya. Tapi harus yang lawas atau yang enggak mau yang lawas, pokoknya harus yang terbaru. Yang mau terbaru ataupun lawas ketika emang sesuai sama selera Amar ya ditonton aja. Tapi harus komedi action. Di luar itu kayak romance gitu. Kan biasa kan romance atau suka drakor gitu. Ya suka, tapi ketika bagian romance ya udah deh di skip. Kenapa nih? Ada apa nih masalah romance sama Aduh. sosok Anissa Mardina? Kita belum paham nih. Kenapa se skeptis itu terhadap romance? Bukan skeptis sih, cuman agak geli aja. Agak geli ya melihat orang-orang lain. Sebenarnya saya juga kayak gitu sih sebenarnya. Saya nggak suka deh romance gitu. Secara kan saya maskulin parah kan. Oh. Saya lebih ya. suka yang action, yang nggak bohong. Semua genre suka deh pokoknya. Tapi harus luar negeri atau harus Hollywood atau Indonesia juga masuk? Ya yang mana aja sih, cuman saya banyaknya nonton animasi. Makanya nggak ada romance-nya. Romance-nya nggak ada. Ya, kan animasi nggak ada romance-nya. Bener juga ya. Iya, Kita nggak pernah lihat SpongeBob tuh jadian sama Sandy kan. Kecuali Tuan Crab-nya sih. Tuan Crab pernah sama Mr. Puff. Ya. Itu juga di Miss. Miss ya. Iya, Iya. Miss. Tuan Crab sama Miss Puff ya. Aduh, kalau sama Mister Iya ya. juga, bahaya juga ya. Nanti cuman itu ada orang ketiga kan, plankton ya. Ini jadi kita bahas tentang ini Nickelodeon ya sebenarnya ya. Kalau misalnya tadi kan bahas tentang yang disuka, baik itu hobi, baik itu makanan kesukaan. Kalau yang nggak disuka sama Amar itu apa? Misalnya kegiatan yang Amar nggak suka deh. Kegiatan yang nggak disuka apa ya? Nonton horor sih nggak suka. Nggak suka. Nggak Kenapa sih? Apalagi di kosan kan, sendirian mungkin. Iya. Sekarang lagi lagi ada apa tuh kemarin tuh? Yang film yang baru keluar apa tuh? Hah? Ya, The Medium. Beranak dalam kubur. bukan ya. The Medium tuh nggak ikutan ininya, nggak ikutan euforianya nonton The Medium. Enggak sih, nggak ikutan. Main teman-teman banyak tuh yang spill di TikTok juga banyak kan ya The Medium tapi mungkin Amar bukan kesana ya genrenya ya, bukan horor. Kalau misalnya ini sifat dari orang lain yang Amar ketemu nggak suka gitu tuh. Saya nggak suka nih sama orang yang kayak gini. Atau Amar harus membaur Aja sih, cuman kalau misalnya ada yang nggak suka pun ya hal-hal yang negatif pastinya ya. Itu aja sih general. Oh general ya, berarti hal-hal yang negatif. Tapi lebih menunjukkan atau tidak kira-kira kalau Amar sendiri melihat saya nggak suka nih. Kalau saya tipikal yang menunjukkan, ya saya nggak suka sama dia, saya tunjukkan ya adalah gestur atau lain sebagainya, saya nggak suka gitu tuh. Kalau Amar sendiri?
Sama sih. Sama ya kayak Tapi gitu ya. saya lebih baik lebih ke diem gitu kalau misalkan nggak suka, lebih Iya, ke paham, diem. paham, Ya paham. udah nggak mau ngobrol lagi gitu sama orangnya. Menghindari perdebatan lah. Oke. Amar nih jurusan pendidikan masyarakat ya. Ya, Mungkin banyak yang belum paham apa sih pendidikan masyarakat tuh. Kita lihat dari persepsi Amar dulu deh. Amar, kenapa sih masuk jurusan pendidikan masyarakat itu? Apa yang dicari dari pendidikan masyarakat? oke. Kalau misalkan kenapa ya saya masuk jurusan pendidikan masyarakat? Ya karena memang yang paling dekat dengan masyarakat itu ya dilihat dari namanya gitu ya, Betul, betul. pendidikan masyarakat. Kalau Ya. misalkan jurusan-jurusan lain cuma spesifik di situ-situ aja, tapi ketika kita masuk jurusan pendidikan masyarakat, kita membaur dengan masyarakat, dengan seluruh kalangan gitu ya. Kita membaur dari mulai anak-anak sampai ke orang dewasa gitu. Hal-hal yang memang kita nggak temukan di pendidikan-pendidikan yang lain gitu. Gitu aja sih. Berarti bisa dikatakan pendidikan masyarakat tuh segala bentuk pendidikan yang diberikan kepada masyarakat gitu ya. Dan mungkin masyarakat kan dinamis dan Ya. tidak akan pernah mati. Jadi akan terus berkembang dan mungkin kita Khususnya butuh ya. memang perkembangan zaman gitu Ya, ya betul. membutuhkan sekali Ya, jurusan ya. pendidikan masyarakat dalam bidang non formalnya. Non formal ya. Oh, Iya, berarti pendidikan masyarakat itu lebih ke non formal ya. betul. Karena yang formal itu mungkin sudah ada PGSD, ada Betul. jurusan-jurusan pendidikan yang lainnya ya. Kalau alasan masuk ke Penmasnya sendiri itu tadi. Ya. Kalau ke UPI kan Penmas ada banyak dong jurusan dong. Ada di mana ya? Tasik, di Unsil, mungkin ada di IKIP juga ada, IKIP Bandung ya. Kalau kenapa sih harus UPI gitu? Atau karena memang SBMPTN atau seleksinya masuk sini? Ya, salah satunya karena emang saya lintas jurusan ya Oh, dari berarti MIPA. Amar MIPA dulu Iya, tadinya. dari Oh. MIPA. Terus kalau misalkan ke yang jauh-jauh tuh agak nggak yakin gitu ya, sayanya ya udah milih UPI aja sih yang terdekat. Mungkin teman-teman juga banyak lah yang ngerasa selintas jurusan. Nah, mungkin calon juga yang anak-anak SMA sekarang lagi nonton, bisa dipaparin nggak sih gimana sih susahnya ataupun ada kendala nggak sih sebagai mahasiswa lintas jurusan gitu yang SMA-nya dulunya MIPA, sekarang ada di jurusan yang mungkin pendidikan masyarakat, notabene-nya pendidikannya apa? Sosum. Gitu ya, sosum ya, Iya. kita belajar tentang sosial. Ada kesulitan nggak? Sebetulnya kalau misalkan ketika udah masuk gitu ya ke dunia kuliah, walaupun kita lintas jurusan, semuanya bakal belajar dari awal gitu kan, materi-materinya bakal dari awal lagi. Jadi sebetulnya kalau misalkan kesulitan, ya mungkin kesulitan untuk menyesuaikan aja sih, karena Ya, kita kan awalnya nggak tahu ini teori dari mana, Betul, tiba-tiba betul. ada kayak gini gitu kan, harus baca lagi. Iya, Begitu iya. aja sih. Ya cuman ada rasa minder nggak gitu? Dia mah udah belajar sosiologi waktu SMA gitu. Saya belajar biologi. Nggak ada rasa minder kayak gitu. Dulu sih sempet ada ya Sempet ada. awal-awal masuk, cuman kayak lama-lama oh ya udah biasa aja Santai sih, aja santai berarti ya. aja. Jadi tadi berarti sesuai dengan pribadi Amar, let it flow. Ya, easy going. Easy going. Nah, sekarang Amar di pendidikan masyarakat sudah menempuh 5 semester ya. Sudah jadi kakak tingkat juga dan sekarang sudah aktif di organisasi menjadi ketua himpunan di BEM Kemapenmas ya, BEM Kemapenmas. Nah, apa sih motivasi Amar untuk menjadi ketua himpunan di BEM Kemapenmas? Bisa dikasih tahu? Apa ya, sebetulnya kalau misalkan dari Amar sendiri balik lagi ke bagaimana kita memandang organisasi gitu ya. Amar memandang organisasi sebagai dimensi hidup dan bertumbuh gitu. Makanya ketika ditanya motivasi, ya karena orang-orang di Penmas itu kan banyak yang keluar gitu berjaya gitu di Rema, di mana-mana. Oh iya. Tapi di dalamnya sendiri kok kayak nggak berdaya gini gitu kan. Ya jangan sampai lupa rumah Ya, gitu ya. Maka dari itu karena organisasi adalah dimensi hidup dan juga bertumbuh, yaitu jadi salah satu motivasi untuk membantu teman-teman yang ada di Penmas untuk menghidupkan kembali lagi lah rumahnya dan juga bertumbuh gitu seiring berjalannya waktu. Berarti tadi juga kan Amar bilang Amar ada di organisasi di DPM Rema ya? Ya. DPM Rema, dan berarti itu jadi motivasi buat Amar sendiri. Saya bisa aktif nih di DPM Rema, kenapa saya nggak bisa aktif di rumah sendiri gitu berarti. Oke. Nah, kalau kita mau bahas tentang tupoksi dari Kahim itu sendiri ngapain aja sih gitu. Terutama di BEM Kemapenmas ya. Bisa dipaparkan barangkali teman-teman ada yang mungkin ada teman-teman yang sekarang angkatan 20 ataupun 21 nonton podcast ini mau bercita-cita ingin menjadi bercita-cita menjadi ketua Kahim himpunan ya barangkali ya teman-teman, bisa dikasih tahu dulu nih tupoksi jadi Kahim tuh kayak gini nih gitu. Gimana coba?
Sebetulnya kalau misalkan tupoksi ya secara jelas gitu ya, secara per poin itu tidak disebutkan gitu ya. Tapi kalau misalkan tupoksi kita menjadi pemimpin, ya kita menemukan jalan, melewati jalan tersebut, lalu mengajak teman-teman nih untuk melewati jalan tersebut dengan selamat gitu lah ya. Memimpin itu kan artinya mengarahkan. Betul. Lebih ke seperti itu sih, mengarahkan, mendampingi, seperti itu. Nah, tadi kan Amar berbicara tentang menemukan jalan gitu. Nah, proses dalam menemukan jalan itu tuh kayak gimana sih? Untuk menemukan jalan tersebut gitu tuh, untuk memimpin teman-teman. Apakah memang melewati berbagai proses yang agak pelik gitu? Dan itu Tentunya. dinamakan dinamika mungkin ya? Betul. Dinamika dalam berkelompok kali ya. Kalau Amar sendiri gimana tuh proses menemukan jalan itu agar teman-teman semua bisa masuk tuh ke jalan itu, jalan yang Amar pimpin gitu? Sebetulnya untuk proses menemukan jalan khususnya untuk BEM Kemapenmas gitu ya, Ya. berawal dari awalnya saya juga masuk ke BEM Kemapenmas melalui banyak dinamika organisasi di BEM Kemapenmas, jadi tahulah pahit manisnya di BEM Kemapenmas ini apa, kemudian potensinya sendiri seperti apa gitu dari orang-orang di Kemapenmas. Nah dari situ sih saya mulai untuk mencari jalan, mencari formula-formula tertentu gitu ya untuk mengajak kawan-kawan untuk melewati jalan tersebut, seperti itu. Nah, kalau inovasi-inovasi yang Amar bawa terhadap keberlangsungan BEM Kemapenmas apa aja, bisa dipaparin nggak biar teman-teman tuh paham, oh di BEM Kemapenmas ternyata seperti ini ya gitu tuh. Ya. Kalau misalkan inovasi sih sebetulnya secara general ya kalau misalkan dari Amar sendiri, karena untuk sesuai dengan nama kabinet kita kan Gelora Pembaharu, artinya memang banyak kabinet ya, yang sekarang dari betul. BEM Kemapenmas Gelora Pembaharu, artinya apa tuh? Ya artinya kita harus menggelora gitu ya semangat untuk jadi pion-pion pembaharu gitu untuk di BEM Kemapenmas sendiri. Nah oleh karena itu memang inovasi-inovasi yang ada dari seluruh dimensi organisasi, mulai dari kerjanya, terus juga dari bagaimana memanage waktu dan lain sebagainya, memanage kegiatan. Dari situ kita mulai perbarui dari yang kemarin sudah ada, seperti itu. Berarti memang yang sebelumnya sudah ada terus terus kita perbarui. Ya kita diperbarui dan mungkin disempurnakan ya, mungkin kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya kali ya. Diatasi Ya, sebetulnya. ya benar. Kalau disempurnakan agak sulit. Agak sulit juga ya. Nah, tadi membahas tentang bagaimana caranya memanage waktu. Sedangkan kita tahu lah sebagai mahasiswa dan kita dituntut juga untuk aktif, kita nggak boleh jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Jadi kuliah cuman kuliah hadir, pulang lagi, atau jadi kunang-kunang, kuliah nangkring gitu kan, nggak bisa juga kita kayak gitu. Sedangkan Amar juga, kita tadi tahu Amar memiliki banyak organisasi, sedangkan Amar juga harus kuliah dan tidak mengesampingkan untuk healing ya. Sekarang kan di mana-mana kan healing dulu, self reward gitu, dikit-dikit self reward. Boros namanya ya. Nah itu gimana sih cara ngebagi waktu tuh antara teman, kuliah, organisasi, mungkin keluarga juga nggak boleh dilupain. Ya. Dari Amar sendiri gimana tuh? Kalau dari Amar sendiri, karena memang Amar menyukai kehidupan organisasi ya, berarti dari teman, tugas dan lain sebagainya itu ya ada di organisasi itu gitu. Kita di organisasi punya teman dan lain sebagainya. Kalau misalnya ngerjain tugas ya bareng-bareng aja gitu dan lain sebagainya. Nah terus kalau misalkan dari pengelolaan waktunya sendiri, sebetulnya dari Amar juga masih agak kesulitan ya menemukan. Agak kesulitan. Aduh, pengelolaan waktu yang memang cocok untuk diri sendiri. Cuman sejauh ini memang untuk mengatasi hal tersebut gitu ya, paling kalau misalkan ada apa-apa selalu nanya gitu ke temannya, ini ada tugas apa, ada berarti jadwal gimana ya. Butuh teman yang memang Betul. bisa dibilang support system. Bahasa sekarang seperti itu. Iya, seperti itu ya. Cuman kebetulan saya tidak punya teman yang seperti itu, karena teman saya semuanya mungkin ketika ada tugas, deadline kapan? Nanti besok, ya udah kerjain besok. Pasti kayak gitu teman saya semua. Ya berarti Amar tergolong yang beruntung ya, memiliki teman yang sebagai support system. Buat teman-teman, jauhi ya teman-teman saya. Tolong dijauhi karena mungkin membawa dampak buruk ya. Buat teman-teman saya, terserah kalian mau marah sama saya, mau enggak terserah, saya enggak peduli. Nah itu mungkin berarti sarannya mungkin cari teman yang bisa menjadi support system. Betul. Kita dan bisa selalu terbuka sih sebetulnya. Khususnya kalau misalkan ada tugas kelompok gitu ya, sedang ada kesibukan apa atau sedang ada kendala apa, itu harus terbuka. Apalagi kita sebagai mahasiswa dan kita juga mungkin bisa dibilang perantau ya. Nah itu butuh banget sih kayaknya teman tuh, karena kita sakit siapa lagi sih yang paling dekat, keluarga jauh, kalau bukan teman juga. Betul.
ngerasain ini sendiri sebagai ya mahasiswa dan perantau pertama kalinya nih Doni ngekos gitu. Amar juga pertama kalinya. Ya pertama Pernah kali. ngerasain sakit nggak di sini? Pernah. Dan siapa yang orang pertama datang tuh pasti kayak wah pahlawanku gitu. Dia bawa bubur dengan paracetamolnya gitu. Doni ngerasain banget itu pokoknya kayak ternyata gini ya punya temen di perantauan tuh ibaratkan jadi keluarga ya gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum merasakan ya sekali lagi saya mohon maaf kita selalu ngabibita teman-teman yang belum merasakan indahnya pagi hari dan mandi dingin di Geger Kalong. Jadi itu buat cari teman yang mungkin bisa menjadi support system, bisa jadi tempat curhat, mungkin bisa jadi tempat pulang juga ketika Ya, kita ada betul. masalah di organisasi, kita ada masalah di asmara, mungkin teman-teman juga kan kita balik lagi cerita lagi ke teman lagi gitu. Nah, tadi memanage waktu mungkin ada bantuan dari teman-teman ya. Nah, itu menjadi kendala nggak sih? Menjadi kendala nggak ketika kita kesusahan dalam memanage waktu sebagai kahim gitu tuh? Atau apa aja nih kendala sebagai kahim tuh apa aja sih? Tentunya kalau misalkan perihal manage waktu ya memang menjadi kendala juga sih. Khususnya kalau misalkan ada tugas dan lain sebagainya ataupun di organisasi berbentrok gitu ya, itu menjadi salah satu kendala juga kalau misalkan memang nggak bisa memanage waktu atau tidak bisa menentukan prioritas nih yang paling penting kan ya, Skala prioritas. Betul. Itu yang jadi kendala. Kalau misalkan di yang lain mungkin ya di organisasinya sendiri nih dari culture ataupun ya culture organisasinya sendiri yang dulunya seperti apa yang sekarang kita harus agak sedikit merubah gitu, memperbaharui lagi, itu menjadi hal yang lumayan sulit karena kan hal-hal baru yang diterapkan itu memang pastinya memunculkan kontradiksi gitu ya. Betul. Gitu sih. Nah, kalau mau bahas tentang culture, kita sekarang bahas tentang culture. Culture di Penmas tuh kayak gimana? Ini kita bahas general ya, Penmasnya dulu. Culture di Penmas tuh kayak gimana sih mahasiswanya? Kan kita tahu ya, mungkin beberapa jurusan atau mungkin beberapa fakultas mungkin memiliki culture sendiri. Ada yang nyerempet jurang ya saya ngomongnya. Jadi hati-hati ya. Ya ini maksudnya ya intinya lebih ke berbagai fakultas memiliki culture-nya masing-masing. Betul. Ada juga jurusan memiliki culture-nya masing-masing. Nah, kalau di pendidikan masyarakat sendiri itu culture-nya kayak gimana sih? Sebetulnya kalau misalkan di Penmas sendiri ya seperti yang Doni tahu juga mungkin ya di Penmas itu banyaknya. Saya tahu ya kayaknya. Di Penmas itu seringnya banyaknya gitu individual sih sebetulnya. Individual. Tapi ketika udah ada kumpul nih atau ada ajakan apa nih itu pasti ramai banget sih orang-orangnya. Kalau misalkan salah seorang butuh bantuan pasti ngebantuinnya rame-rame walaupun kebanyakan memang individual seperti itu sih. Nah, kalau ngebahas tentang pendidikan masyarakat namun culture-nya masih individual, sebenarnya itu sebuah kontradiksi ya. Kita yang harusnya menjadi pionir dalam bermasyarakat, bisa mengumpulkan masyarakat gitu tuh. Tapi memiliki culture individual tuh itu tadi dibantunya dengan ketika memang salah satu ada yang memiliki hambatan atau kesusahan, yang lain pasti membantu. Itu sih mungkin lebih apa ya? Menjadi sisi positif dari pendidikan masyarakatnya sendiri. Dan mungkin juga beda prioritas mungkin ya. Betul. Individual yang kita bahas di sini bukan secara general orang-orangnya individual, tapi memang ada yang memprioritaskan akademik ataupun ada yang memprioritaskan main bersama juga gitu. Ya. Beda-beda gitu. Betul. Karena tadi kan kita sudah membahas tentang skala prioritas mana yang harus lebih didahulukan gitu dan skala prioritas setiap orang pasti berbeda-beda kan. Nah, kalau tadi kan membahas tentang iklim di pendidikan masyarakat sendiri. Kalau di kabinet Amar sekarang nih iklim organisasinya kayak gimana? Kalau di Gelora Pembaharu sekarang gitu ya, iklim organisasi ataupun culture organisasi yang dibawa adalah yang pertama religius, kemudian keterbukaan, berorientasi pada waktu, pada sesama dan juga pada diri sendiri. Seperti itu sih. Nah, itu semua kan Amar yang mungkin Amar berperan penting lah dalam membuat menciptakan iklim organisasi tersebut gitu tuh. Kalau di BEM Penmas sendiri ada berapa bidang tuh sekarang? Ada, kalau bidangnya sih ada 7. Kalau untuk ditambah sekretaris dan juga ditambah bendahara ada 9 gitu. Oh, BPH berarti itu ya masuknya. Bisa disebutin nggak apa aja tuh?
beberapa di antaranya mungkin ya. Ya, Selengkapnya bisa dilihat di Oh. Instagram BEM Kema Oh Penmas ya. ya, selengkapnya bisa dilihat di Instagram BEM Kema Penmas. Namanya apa tuh Instagramnya barangkali Ya, teman-teman BEM bisa Kema follow? Penmas. BEM Kema Penmas ya. Betul. Bisa langsung di follow, spam like juga bisa karena mungkin isinya cukup mengedukasi. Ya, Oke. Apa aja tadi ada ada bendahara, bendahara, ada sekretaris, kemudian ada PPA, PPA. ada PPA itu PSDO. di PPA itu di bidang akademik ya. Iya, akademiknya ada PPA, kemudian kaderisasinya ada PSDO. Kaderisasi Ada PSDO, sospol juga. sosial ya, Sosial dan menangani politik, sosial dan ya. politik. Lalu ada Kemudian ada Rohis juga nih di Rohis kita. itu Rohani rohani Islam. Islami ya. Iya. Ya, kalau di Penmas mungkin sebutannya Rohis ya. Kalau di BK kemarin saya sempat ngobrol sama Mau itu namanya apa ya? Hamjah. Apa ini? Bener Hamka ya di BK ya. Yang keislaman. Iya Hamka kalau nggak salah. Terus ya Hamaka. Ada apa lagi tuh? Ada kewirus juga. Kewirausahaan kita, ya. Ada Orkesbud. Orkesbud itu Olahraga, kesenian dan budaya. olahraga, kesenian dan kebudayaan berarti yang membawahi tentang minat dan bakat yang ada di Betul. Kema Penmas sendiri ya mungkin ya. Nah, ciri khas dari Kema Penmas ada nggak? Ciri khas nih Kema Penmas tuh seperti ini gitu tuh. Kalau misalkan dari Kema Penmas sendiri gitu ya, sesuai dengan bidang studinya, pastinya kalau misalkan kita berbicara tentang Kema Penmas, banyaknya turun ke masyarakat. Berarti Gitu aja sih yang bisa saya bermasyarakat sebutkan. ya berarti ya ciri khas bermasyarakat. dari Kema Penmas sendiri ya. Nah, kalau misalnya di apa ya? Kabinet sekarang Amar nih punya ciri khas program kerja yang gak dimilikin sama himpunan lain gak? Kayak misalnya himpunan ini, misalnya kayak Fun Futsal kan kayaknya semua himpunan punya proker itu ya. Kalau di Kema Penmas sendiri nama itunya tuh program kerjanya ada ciri khas gak sih? Sebetulnya kalau misalkan dari program kerja ya, nama program kerja kita nggak ada ciri khas tertentu, tapi pengelolaannya pasti tentunya kita ada ciri khas gitu, sesuai dengan bidang studi gitu, khususnya di P2M nih misalkan. Di P2M ini orang-orang mungkin ataupun bidang-bidang lain, ataupun himpunan lain gitu ya, memprakarsai P2M ini hanya sebatas ya udah melaksanakan P2M dengan orang-orang tertentu gitu ya. Namun untuk di Penmas sendiri kita berkolaborasi nih dengan dosen-dosen Penmas, dengan kebetulan kan ada laboratorium Penmas. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari Penmas sendiri, sehingga dalam pelaksanaan P2M-nya pastinya lebih meluas gitu ya ke masyarakat seperti itu. Oke. Berarti lebih ke bermasyarakat juga ya. Kita kembali lagi ke jurusan Selalu masing-masing. kembali ya. ke masyarakat. Memang betul masyarakat sekali nih Amar nih nampaknya nih. Dan mungkin buat semua anak-anak Penmas juga kayaknya kalian mungkin bermasyarakat juga ya. Tapi kayaknya ada yang salah masuk jurusan deh. Itu nggak bisa dipungkiri ya, mungkin beberapa itu karena menjadi masalah ini juga sih kayaknya. Masalahnya general lah, mungkin semua juga banyak yang merasa salah masuk jurusan. Cuman kayak Penmas kayaknya agak banyak ya. Agak banyak yang berpindah ke sebelah nih. Yang mana tuh? Ya udahlah, itu bisa dibahas di luar forum kali ya. Iya. Dan mungkin nanti bisa di chat aja lah kontak person dari jurusannya kalau mau pindah. Nah, tadi bahas tentang P2M ya. P2M itu yang membawahinya itu bidang apa tuh? Di sospol sih sebetulnya. Di sospol. Iya. Oke, kalau kaderisasi? PSDO. Nah, sekarang lagi hektik-hektiknya nih himpunan-himpunannya sama kaderisasi karena angkatan 21 yang baru masuk kan. Iya, betul. Nah, kalau kaderisasi di Penmas sendiri kayak gimana? Kira-kira bisa dipaparin? Kaderisasi di Penmas sepertinya nggak bisa dipaparin secara langsung gitu ya, karena masih surprise gitu ya. Cuman yang udah bisa nggak? Yang udah di spill sedikit gitu. Oke, kalau misalnya yang sebelumnya gitu, yang tahun kemarin seperti biasa, kalau misalkan di Penmas ini mulai dari LKM, dari PMB dulu sih sebetulnya. PMB penerimaan mahasiswa baru. Dari PMB kemudian masuk ke LKM lalu berakhir di PAB. LKM itu? Saja sih. Latihan kepemimpinan mahasiswa. Latihan kepemimpinan lalu PAB. PAB singkatan dari pengukuhan anggota biasa. Oh, berarti hari di mana si anggota biasa Kema Penmas itu dikukuhkan gitu ya? Anggota muda dikukuhkan menjadi anggota dewasa. Biasa, mohon maaf. Anggota muda dikukuhkan menjadi anggota biasa. Ya. Bisa ini enggak sharing-sharing waktu Amar sendiri di kaderisasi itu kayak gimana? Aduh, senasib kayaknya. Soalnya kita sekelompok kan. Iya ya.
Waktu itu cukup seru lah pokoknya. Menyenangkan sih ya. Menyenangkan pasti kalau namanya LKM PAB tuh tinggal dijalanin aja ya, Betul. kita terima dengan ikhlas karena pasti selalu ada di setiap kegiatan pasti selalu ada sisi positif yang dapat Betul, diambil. selalu melihat sisi positif ya. Betul, Jangan sangat. langsung kirim petisi. Jangan, weh. Masa kirim petisi? Masa segitu doang gitu tuh ya, Iya. segitu doang. Gimana sih 21? Waktu tapi kalau misalnya kita bilang zaman kita kayak gini, zaman kita kaum mendang-mending jadinya. Iya. Nggak juga sih, cuman ya setiap kegiatan pasti ada sisi positifnya lah. Betul. Ada masanya lah ya. Iya betul. Kalau misalnya ini kan tadi kita bahas tentang sospol udah, PSDO udah. Kita mau bahas tentang tadi apa Orkesbud ya namanya, Iya. kalau yang membawahi minat dan bakat di Penmas itu. Betul. Kalau Penmas itu punya klub apa aja di itu? Sebetulnya untuk Kema Penmas itu belum punya klub yang memang langsung gitu ya, seperti lembaga semi otonom tuh belum ada gitu. Cuman kita memang memfasilitasi untuk teman-teman yang suka badminton, kemudian futsal. Kemarin juga kan udah pergi ya tim futsal. Oh, tim futsal ada Iya, ya? kemarin. Oh, ada tim futsalnya Best berarti playernya dari kita nih Oh, best player itu di acara apa tuh? di acara PGSD Fair. Oh, berarti kemarin ada acara PGSD Fair dan kebetulan best playernya ada di Penmas. Ih, gila. Berarti ya anak-anak Penmas tuh bukan hanya dapat bermasyarakat, bukan hanya di bidang akademik, cuman di non akademiknya juga. Keren. Mungkin bisa dihubungin ya ke BEM Kema Penmas barangkali buat jurusan-jurusan se-Indonesia yang mau ngajak sparring futsal, bisa langsung ya di DM aja ke Instagram BEM Kema Penmas dan bisa minta kontak personnya dari kapten timnya itu. Siapa kapten timnya kemarin tuh dari klub futsal tuh? Kurang tahu sih sebetulnya yang kemarin. Yang ini yang best player siapa kemarin? Best player Torik sih. Oh, yang best player tuh Torik Baraja Iya, ya. Torik Oke, Baraja. Torik Baraja bisa langsung di DM juga buat Torik Baraja. Barangkali ada yang mau ngegacong. Dia sekarang udah dikabarin sama klub-klub profesional sebenarnya. Gara-gara postingan Instagram dia kan kemarin, wah best player nih. Langsung scouting langsung pada nyari itu. Ada Black Steel, Manokwari. Aduh. Persiwa Wamena, banyak lah pokoknya semua pada inilah Dinamo Kiev semua pada ngerekrut semua. Tertarik lah pastilah skillnya secara kan. Kak tadi udah futsal ada ya, terus badminton ada. Badminton cukup berprestasi juga kayaknya nih Penmas nih, harum nih untuk kedengarannya di tahun-tahun kebelakang nih ada Kang Regi itu kan. Betul. Kang Regi ada Teh Rida ya. Rida juga berprestasi kayaknya. Ada lagi selain itu? Mungkin di keseniannya? Kalau kesenian sih ya karena masih meraba-raba nih harus seperti apa. Kemarin ketika Disnatalis kita baru ada klub angklung ya, tim angklung yang kesenian. Oh, kemarin habis Disnatalis ya dari juga Penmas ada sendiri. Saman. Nah, bisa nanti kedepannya untuk diperbarui mungkin ya untuk tahun-tahun kedepannya supaya minat-minat dan bakat mahasiswa Penmas ini memang bisa terwadahi dengan lembaga semi otonom yang memang lebih baik kita daripada yang sekarang. Ya, semoga saja. Dan semoga Amar yang bisa memimpin hal itu ya menjadi lebih baik ya. Bersama-sama sih. Oke. Nah, kalau misalnya di kepemimpinan Amar sendiri di kabinet tadi Gelora Pembaharu ya, ada nggak sih hal yang beda gitu dari yang sebelumnya? Tentunya ada sih ya. Bisa dipaparkan? Kalau misalkan yang berbeda dari tahun sebelumnya, karena saya pun merasakan tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya gitu ya. Amar juga punya jabatan mungkin di tahun sebelumnya saya di Sospol BEM Kema Penmas. Untuk yang tahun sekarang lebih ke ritme kerja sih ya. Karena banyak yang harus kita perbaharui, artinya pertemuan pun harus lebih banyak gitu ya, mulai dari rapat kerja harus kita tambahkan. Kemudian pengelolaan dari kaderisasi juga ada yang berbeda nih, surprise dari tahun sekarang nih. Berarti ada sesuatu hal yang baru nih ya buat anak-anak Penmas, ditunggu ya. Anak-anak Penmas 21, lihat surprise-nya nanti nih dari Teh Amar dan kawan-kawan PSDO nih sudah menyiapkan, sudah dirancang berarti. Alhamdulillah sudah mulai kami rancang. Bisa di-spill gak nih ke teman-teman kapan itu rencananya tuh? Rencananya insya Allah akhir tahun ini mungkin ya. Akhir tahun ini? Bulan akhir tahun. Berarti kalau misalnya akhir tahun ini kita berkaca dari pandemi ini masih online berarti dilaksanakannya? Lihat aja nanti. Oke, masih kayaknya masih ragu-ragu buat di-spill nih kayaknya nih. Oke. Nanti mungkin ada yang nge-spill di TikTok gimana coba? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak mungkin ya kayaknya. Cuman kalau ya jangan sampai ada petisi-petisi kayak gitu. Kayaknya anak-anak Penmas kayaknya ini deh lah
Mungkin mereka udah bisa dewasa mungkin Hebat ya, sih ya, berpikir hebat pasti. kritis Iya. mungkin ya. Cuman dalam pengelolaan konflik, kemudian dalam hal seperti itu yang masih perlu kita arahkan Ya bersama. mungkin mereka harus ada mata kuliah dinamika kelompok dulu kali ya. Harus dihadapkan itu dulu. Nah, pasti ada ya perbedaan-perbedaan ataupun dari tahun sebelumnya, dan semoga tahun ini menjadi lebih baik mungkinnya di kepemimpinan dan di kabinet Gelora Pembaharu sendiri. Buat teman-teman jangan lupa juga buat nge-follow Instagram dari BEM Kema Penmas ya. Tadi Ya. Instagramnya BEM Kema Penmas namanya. Betul. Oke. Kalau Amar sendiri mau spill Instagram gak nih, barangkali teman-teman mau follow juga nih, ada yang tertarik gitu kan. Cuman kayaknya jangan coba-coba deketin deh, soalnya agak romance tuh Amar sekali yang menye-menye kayak gitu ya. Menye-menye. Ya, bisa di-spill gak nih? Boleh. Apa Kalau nih nama Instagramnya? ANS Mardina. ANS Mardina. ANS itu apa tuh? Anissa. Oh, Anissa. Oh, disingkat ya. Disingkat. Anissa Mardina. Anissa Mardina. Oke, mungkin kita sudah berapa lama nih? Udah berapa lama nih sekarang? Oh, udah 3 tahun kita ya Kelamaan ya berbincangnya. kita saking asiknya. Iya, alhamdulillah udah 3 tahun. Bentar lagi saya sidang skripsi nih. Kalau Amar nih selama menjabat nih ada kesan pesannya nggak? Tentunya ada sih ya. Apa nih bisa Khususnya dipaparkan? ya khususnya Demis kapan Demis? Demis pengennya sih secepatnya mungkin. Ya, kenapa pengen secepatnya nih? Supaya yang tahun depan dalam mengadvokasi dan juga merancang kaderisasi itu lebih mantap lagi. Oh, lebih mantap, jadi lebih panjang. Biar ya. nggak terpepet waktu. Betul, ke situ. Kayaknya bukan ke situ deh arahnya deh. Enggak, tapi udah berapa lama sih menjabat waktu dilantik? Sejak Bulan dikukuhkan Ya. baru 3 bulan. 3 bulan sejak dikukuhkan, dan sudah mau demis aja lagi nih kayaknya. Kalau proker udah berapa persen terlaksana? Belum 50 sih. Oh, karena baru 3 bulan ya. Iya. Tapi semoga bisa 100% ya. Ya tadi dong kesan pesannya dong selama 3 bulan menjabat menjadi ketua himpunan BEM Kema Penmas. Khususnya menjadi ketua himpunan mungkin ya. Iya. Kesan-pesannya. Kesan-pesannya sih benar-benar pernah dengar gak Leiden is Leiden? Leiden is Leiden. Leiden Apa is itu? Leiden. Apa itu? Itu tuh memimpin artinya menderita. Wow, Artinya ya betul. ketika saya siap memimpin, saya siap untuk menderita dalam artian siap untuk menjadi kesepian, karena memimpin itu kan lonely place gitu ya. Ya. Ketika orang-orang bisa ngobrol ke sana ke sini mengenai apa yang mereka khawatirkan, saya tidak bisa mengobrol ke mereka gitu kan. Nggak Iya, mungkin. Itu sih yang memang jadi hal yang benar-benar saya sadari, selain harus mengarahkan teman-teman ke jalan yang memang lebih baik gitu ya, saya juga harus menguatkan diri sendiri dan memimpin secara mindful atau secara sadar. Seperti itu sih. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq pada saat dia diberi jabatan menjadi khalifah, dia mengucapkan kalimat pertama yang dia ucapkan adalah innalillahi. Jadi itulah berarti menjabat itu ya mungkin bisa dijadikan bukan beban ya, cuman bukan. memang tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalian nih, takutnya teman-teman yang nonton malah nanti enggak, saya nggak mau jadi pemimpin, nanti saya malah kayak gimana. Cuman itu berarti siapapun yang nonton ini dan kalian memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin di manapun gitu tuh, jadilah pemimpin, karena pada dasarnya manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi khilafah. Betul. Menjadi pemimpin. Ya, jadi untuk itu jalani saja karena itu adalah tanggung jawab yang diberikan, dan berarti teman-teman punya percaya kepada Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Saya menjadi bijak seperti ini ya. Ya oke, kembali lagi bersama saya Mario Teguh. Oke, mungkin kita karena udah 3 tahun ya kita berbincangnya, mungkin ada closing statement buat teman-teman yang mau menjadi punya keinginan untuk menjadi ketua ataupun memimpin suatu organisasi dari Amar. Ya mungkin khususnya untuk teman-teman yang mau masuk organisasi mungkin ya. Organisasi mungkin tidak memberikan apa yang kamu cari gitu, mungkin ya. Tapi organisasi memberikan wadah untuk kamu bertumbuh. Organisasi memberikan bekal untuk kamu bertumbuh setiap waktunya. Jadi jangan pernah ragu untuk masuk organisasi, karena ketika kita masuk organisasi melihat orang-orang berkembang gitu ya, melihat orang-orang bertumbuh, itu menjadi salah satu kepuasan tersendiri. Seperti itu sih. Oke, jadi jangan pernah ragu lah untuk berorganisasi, karena mungkin yang menjadikan Anissa Mardina
seperti ini juga kita berkaca dari yang pernah dilewati tuh di organisasi ya. Iya, betul. Itu dia buat teman-teman, jangan pernah ragu buat berorganisasi. Ya mungkin Amar karena mungkin percakapan kita udah 3 tahun setengah ya, kita udah Iya. melewati setengah tahun dengan Udah closing tahun statement ya. kabisat nih, Iya. masuk. Oke, mungkin segitu aja teman-teman percakapan dari kami. Sampai jumpa di VIP Talks yang keempat. Selanjutnya kita akan berbincang dengan siapa? Tidak ada yang tahu. Tunggu saja kehadiran kami di VIP Talks yang selanjutnya. Dadah.